Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail inna syani'aka huwal abtar. Wassalatu wassalamu ala rasulika Muhammad bin Abdillah alladzi dzakara li ummatihi bi ayyamala wa bi ayyadhkura mahasinal hayat wal maut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala habibina wa nabiyyina wa rasulina wa qaidina maulana Abul Qasim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Hadirin kaum muslimin jamaah salat subuh Masjid Besar Al-Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi ini begitu ceria kita menyambut pagi. Mudah-mudahan mengawali pagi ini juga ikhtiar kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada kekasih tercinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini insyaallah kita akan mengaji dan juga mengkaji salah satu kitab tafsir yang bernama Tafsir Ayatul Ahkam yang ditulis oleh salah satu Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, yang nanti kita bahas salah satu judulnya yaitu tentang As-Salatu ala Nabi, yaitu keutamaan kita berbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah minggu lalu kita membahas tentang cinta kita kepada sosok Nabi, dan saat ini kita bahas tentang hakikat salawat itu yang kita baca kepada Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi. Maka kita baca dulu ayatnya. Ini ayatnya dalam surah Al-Ahzab. Ada kisaran 3 ayat yang kita bahas pada subuh ini. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innal ladzina yu'dzuna Allaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adaban muhina. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikat, Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita jelaskan
bagaimana bentuk selawatnya Allah, bagaimana juga selawat para malaikat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, yuk berselawatlah kalian kepada Rasulullah dan berikan salam kepadanya. Nanti kita jelaskan bagaimana selawatnya orang-orang beriman dan bagaimana salamnya. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu, orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, menghardi, mengumpamakan Allah, la'anahumullah fid dunya wal akhirah, nanti akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Wa a'adda lahum, dan bagi mereka tadi yang menyakiti Allah, mengejek Nabi Muhammad, dijanjikan bagi Allah Subhanahu wa taala azab yang sangat hina. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat, kalau tadi dia nyakiti Allah, mengejek Nabi, sekarang ada juga orang-orang yang menghina, mencela orang-orang beriman. Mukminin, orang-orang mukmin yang beriman. Wal mu'minat, orang-orang mukminat yang beriman. Bighairi maktasabu, tanpa ada kesalahan. Dia tak salah diejek, dia tak salah dihina. Apa yang terjadi? Faqad yahtabalu buhtanan, maka dia akan sesungguhnya akan mengandung sebuah beban dan juga wa ithmam mubina, dosa yang nyata. Nah, ini kita bahas ayat ini. Selain selawat, ada orang-orang yang suka mencela Allah, mencela Nabi Muhammad, dan juga mungkin tidak baik antar sosial, mencela antar sesama. Bapak Ibu, ayat ini diawalkan dengan kalimat inna. Inna itu harfun taukid. Allah yang berfirman meyakinkan nabinya dan meyakinkan hambanya. Inna, sungguh, kata Allah. Dalam ilmu balaghah itu minimal 4. Ketika kita menyampaikan berita kepada seseorang, biar orang itu yakin, tidak ragu dan mengingkari. Satu, kita nyampai pemula minimal. Hari ini misalnya adalah hari akan datang seorang syekh dari Jakarta. Kata kawannya, tak yakin aku siapa yang bakal datang. Benar, akan datang. Tak yakin, kamu ini bohong, mengingkari. Ketika sudah mengingkari, maka pakai harfu taukid, sungguh, sungguh inna. Kalaupun tak yakin juga, ya ragu dan mengingkar dua-duanya, ditambah lagi wallahi, katanya inna. Nah, sekarang ayat ini Allah awalkan dengan inna, meyakinkan kepada kita, sungguh, kata Allah, innallah, Allah, saya sendiri, kata Allah, berselawat kepada Nabi Muhammad. Nah, apa itu as-salat? Apa arti salawat? Kita jelaskan kata-katanya dulu, minimal 2. Salawat itu dari kata salatun. Salatun tidak ditemukan dalam kamus kecuali kita memiliki 2 arti. Satu, ad-du'a, yang kedua al-istighfar. Doa dan istighfar. Jadi kalau kita salat, dalam salat itu dimulai dari takbir, ditutup dengan salam, isinya doa dan istighfar. Memang doa kalau isi dalam salat, mohon ampun, mohon diberikan kita tidak ada kesalahan, tidak ada dosa, yaghfirli warhamni wajburni, ya kan? Rahmatkan kami, berikan kami solusi, warfa'ni, angkat derajat kami, semuanya doa dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada kalimat yu'dzunallah. Yu'dzun. Yu'dzun ini menyakiti, mencela. Jadi dulu banyak orang-orang Quraisy, orang-orang yang non-Islam suka mencela Allah, mencela Allah dan Nabi Muhammad. Cak mana Ustaz kalimat yang mencela Allah? Ada yang katakan Masya Allah, para malaikat itu, kata orang-orang Quraisy, mereka itu adalah anak-anaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencela Allah, mencela Nabi banyak. Nabi itu penyihir,
Nabi itu dukun, syair, mengejek-ejek Nabi Muhammad. Ada juga yu'gun, mencela orang-orang beriman. Tidak ada niru cara ibadah orang lain, jiplak kalau semayang niru kita atau orang niru, salat niru kita, mengejek. Itu orang-orang Islam tak ada kiblat khusus katanya. Diejek cara-cara beribadah. Apa hikmah di sini? Nah, di sini kita dilarang oleh Allah dalam ayat ini, makna globalnya kepada kita. Allah memberitakan gembira kita kepada sosok yang sangat mulia, terpuji akhlaknya, indah akhlaknya, Al-Quranul Karim, sehingga Allah berikan pujian itu dengan selamatnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau momen-momen maulid ini mengupgrade kembali kita. Kalau minggu lalu kita mengingatkan cinta kita kepada Allah dan Rasul, nah sekarang perbanyak kita membaca selawat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita bicara masalah akhlak Nabi Muhammad itu luas. Tapi saat ini kita membahas fadilah. Apa sih keutamaan kita kalau kita berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada sebuah hadis kita bacakan dalam kitab ini dari Abi Thalha. Anan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa satu ketika Nabi Muhammad datang. Tiba-tiba datang, ja'a dzata yaumin. Suatu hari dia datang, wal busyra fi wajhihi. Tiba-tiba pas dia datang wajahnya berseri-seri, bahagia sekali. Faqulna, kami berkata, ya Rasulullah, inna lanara busyra fi wajhika. Kami seakan tengok di wajah kamu itu bahagia sekali. Faqala, Nabi berkata, iya aku bahagia. Apa katanya? Innahu atanil malik. Innahu atanil malik, barusan katanya telah datang kepada kami malaikat. Faqala, dan malaikat itu menyampaikan, ya Muhammad, wahai Rasulullah, katanya, inna rabbaka yaqul, Allahmu berkata kepada kamu, amma yurdika, apa-apa yang membuat ridha kamu, annahu la yasilu alaika ahadun, tak akan sampai kepada salah seorang dari umatmu, illa salaita alaihi asyar, apabila dia berselawat kepada Nabi, kecuali Allah memberikan selawat kepada si fulan tadi yang berselawat kepada Nabi 10 kali derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita baca selawat itu tak akan sampai kecuali Allah yang sudah memberikan selawat juga kepada si fulan tadi yang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wala yusallimu alaika, tak juga sampai ada orang yang memberikan salam kepadamu, yang mengucap salam kepada Nabi Muhammad, kecuali Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan juga salam kepada orang yang mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad, yang derajatnya 10 derajat cukup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, luar biasa. Jadi ada salawat, ada salam. Makanya kalau ada pembawa acara bilang salawat dan salam, semoga nanti kita baca cak mana salawatnya, cak mana salamnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fadilah yang kedua, inna awlan nas bi yaumal qiyamah akfarahum as-salat, akfarahum alayya as-salat. Sesungguhnya orang yang pertama nanti akan dihitung hari kiamat yang banyak baca selawat. Nah, itu paling dapat syafaat yang banyak. Kalau semayang subuh kan minimal amalan kita itu, kalau dah kita zikir, doa, ngaji, baca Quran, baca selawat dan lain-lain. Betul. Jadi baca, kalau memang selesai baca Quran, setelah zikir, perbanyak itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang banyak selawat, orang yang pertama nanti akan terhitung oleh Allah Subhanahu wa taala amalannya. Yang ketiga, ada fadilah lagi. Al-Qadir, kata Rasul,
Alladzi man dzukirtu, orang yang pelit itu, yang bakhil, kata Nabi, apabila orang yang disebut nama aku, kata Nabi, tapi dia enggan berselawat. Jadi pas kita terdengar ada yang menyebut nama Nabi Muhammad, saking cintanya, terpujinya akhlak beliau, dia itu pelit, tak mau dia berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Itu dikategorikan, kata Nabi, dia termasuk orang-orang yang dikategorikan bakhil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau jamaah sini mudah-mudahan orangnya tak bakhil, orang-orangnya tak pelit, dan orang-orang yang baik semua kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Nah, barulah kita impul hukumnya. Apa sih hukum syariat yang terdapat dalam selawat? Pertanyaan pertamanya, ma hiya sirah as-salatu wa taslim ala nabi. Cak mana sih bentuk selawat dan salam itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini para ulama beda pendapat bagaimana bentuk selawat dan salam. Adapun kata Syaikhan Bukhari dan Muslim dalam kitab ini, kalau bentuk selawatnya adalah yang sering kita baca dalam tahiyat aliyah gunawah. Dalam kitab Syaikhan Bukhari dan Muslim yang sering kita sebut, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, dalam kitab Syaikhan ini, riwayat Bukhari Muslim ini boleh membaca itu. Adapun kalau selawat tak tahu macam mana bentuk salam kita kepada Nabi Muhammad. Tadi kan kalau kita berselawat dibalas Allah kan 10 kali derajat kan. Nah, sekarang salamnya macam mana? Salamnya kata ayat ini dalam kitab ini mudah. Assalamu alayka ya ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Itulah makna dari taslim dan salawat kita kepada keharibaan, kecintaan Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, pertanyaan hukumnya, ma makna salatullah wal malaika ala nabi. Apa sih bentuk dan arti salawatnya Allah dan salawatnya malaikat kepada Nabi Muhammad? Kalau kita kan khusus pujian. Nah, sekarang cak mana salawatnya Allah? Allah berselawat, malaikat pun jumlahnya banyak. Kalau dalam perang Badar di Quran surah Al-Anfal itu dijelaskan para malaikat turun bantu orang-orang Islam itu jumlahnya 1000. Sekarang tak disebut dengan jumlahnya seluruh. Malikun, malikani, malaikat plural, seluruh malaikat ini di bumi itu berselawat kepada Nabi Muhammad. Saking indah akhlak beliau. Memang tak baca disambungkan akhlaknya. Ditanya kepada Aisyah, cak mana sih karakter Nabi? Indahu khuluqul Quran. Dia itu akhlaknya adalah akhlaknya sebagaimana yang ada dalam Quran. Indah. Makanya Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, cak mana selawatnya Allah? Bagaimana selawatnya malaikat? Wa qad zahaba ba'dul ulama, ada pendapat sebagian ulama, ila anna salata, bahwa salawatnya minallah, salawatnya dari Allah itu ala nabihi maknaha, yang disampaikan kepada Nabi Muhammad artinya adalah tamjiduhu wassana'u alaihi, pujiannya. Jadi kalau salawatnya Allah itu sama, yang dia bacakan cuma artinya adalah memuji, mengagungkan, menyanjungkan Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun wa amma salatul malaika, beda dengan salawat malaikat. Kalau salawatnya Allah memiliki arti pujian dan menyanjung Nabi Muhammad, tapi kalau salawatnya malaikat itu beda. Apa? Wa amma salatul malaika fa maknaha ad-du'a wal istighfar li ummatihi. Jadi kalau malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad yang kita baca sering khutbah Jumat, innallaha wa malaikatahu, Allah dan malaikat. Nah, selawatnya malaikat ini ternyata artinya doa kepada Nabi
dan istighfar untuk umatnya. Luar biasa ini. Jadi kalau Allah menunjuk salawat kepada Nabi, salah satu mendoa untuk Nabi dan istighfar, mohon ampun untuk umatnya. Kita ini umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau malaikat menunjuk salawat, siapa tahu kita mendapatkan ampunan lewat memohon ampunnya para malaikat. Itulah bentuk-bentuk dari salawatnya Allah dan makna dari salawatnya malaikat yang disampaikan kepada Nabi tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hukum yang ketiga, halis salatu ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ala sabilin nabi awil fardi. Bagaimana Ustaz? Kita untuk berselawat dengan Nabi itu wajib atau sunnah dalam sebuah majelis? Kalau dalam pengajian ini, mana kalau kita membaca salawat, masa disebut nama Nabi salawat terus, hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Qad ikhtalafal ulama, para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Fi hukmi sholati ala Nabi, di dalam hukum menyampaikan salawat kepada Nabi, hal tajibu apakah wajib atau sunnah di dalam majlis. Beda pendapat ini. Kalau dalam majlis ilmu ada yang menyampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, misalnya kan, dia sampaikan demikian, apakah dia itu wajib atau sunnah? Qala ba'duhum, di antara mereka ulama tadi mengatakan innaha wajibatun kullama dzukira ismun nabi. Sebagian mereka ada yang mengatakan wajib baca salawat setiap disebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajib sebagian mereka secara hukum. Wa qala akharun, tapi sebagian yang lain mengatakan tajibu fil majlis marratan wahidah. Wajib dalam majlis itu kapan disebut nama Nabi cukup sekali baca salawatnya, ataupun yang mengulang-ulangnya itu yang pertama wajib, yang ulang-ulangnya itu maka hukumnya sunnah. Jadi saking cinta, kalau kita disebut nama Nabi, ayo yang pertama kali pertama itu wajib untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala akharun aidan, yang lain mengatakan juga yajibul iktsar, wajib juga untuk perbanyak sallallahu alaihi wasallam, perbanyak dalam sebuah majelis ketika disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi'adadihi, untuk menyebut jumlah-jumlahnya dalam bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hukmur rabi, adapun hukum yang keempat, dari yang ketiga ini yang keempat. Hal wajib sholat ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi sholat, apakah wajib kita bersalawat kepada Nabi di dalam sholat? Wajibkah kita membaca salawat di dalam sholat? Mazhab Syafi'i wa Ahmad, pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, annaha wajibatun fi sholat, di dalam sholat wajib kita baca salawat. Adapun yang tinggal salawat kapan hukumnya wajib? Artinya dia berdosa. Makanya dalam salawat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad menghukumkan kalau tinggal tidak baca salawat dalam salat maka dia salah, berdosa, karena dia hukumnya adalah wajib. Adapun mazhab Maliki dan Abu Hanifah, ada dua mazhab lagi. Ini ada Malik dan Abu Hanifah. Biasanya orang-orang timur, Sudan, Libya, Mesir, mazhabnya Maliki. Kalau kita ini Asia ini rata-rata mazhabnya Syafi'i. Apa pendapat mereka? Wajib tak dia baca salawat di dalam salat? Annaha sunnatun muakkadatun. Dia itu hukumnya sunnah, tapi sunnahnya ditekankan hampir mendekati wajib ketika dia membaca salawat kepada Nabi di dalam salat. Kalau dalam sholat jangan lupa, ada juga kita dianjurkan di tahiyat akhir itu untuk membaca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa sih hikmah yang tersimpul dari ayat yang kita baca, yang kita kaji barusan?
Hikmahnya diantaranya satu, kita ingat kembali sosok agung sang pejuang yang menumpas kebodohan. Dia yang terpuji, penuh masalah, penuh musibah, tantangan, tak lama istri tinggal, tak lama kakek tinggal, di hari nak berdakwah tak kakek tempat berlindung, dilahirkan dalam keadaan yatim, kemudian di perang. Dialah Nabi tercinta. Ketika bawa ayat Al-Quran, kaumnya bukan mendatangi, bahkan berkata, qalu hadza sihrun mubin. Dia menolak, Muhammad yang kamu bawa itu bukan apa-apa, itu adalah sihir yang nyata. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah kita memuji orang lain, banyak figur. Ayo saat ini kita figurkan beliau, figurkan Nabi tercinta. Tidak ada yang dapat memberikan syafaat dengan izin Allah di akhirat nanti kecuali Nabi Muhammad, yang nanti tak mencari dalam warisan perhitungan amal mana keluarga, mana anak-anak, tak dia cari, tapi yang dicari mana si umatku, mana warisan umat-umatku yang di dunia. Dia berkata, aku rindu padamu ya Rasulullah. Tapi kalau kita ngomong rindu, benar tak kita ini dirindu oleh Nabi? Kalau kita keluar-keluar, aku rindu dari lisan, aku senang rindu dengan Nabi. Pertanyaannya, benar tak si Nabi itu rindu dengan kita? Atau jangan-jangan benci dengan karakter kita? Atau jangan-jangan tak suka dengan kita? Betul-betul. Tapi mari perbanyak kita untuk merindukan dia, karena memang dia memperjuangkan dengan banyak itu. Salah satu bentuknya menghidupkan sunnah, dan sunnah diantaranya adalah perbanyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mungkin ini kajian subuh kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini salah satu tema yang mengingatkan kita. Inilah majelis saling mengingatkan, ya dah. Watawasau bil haq, watawasau bil shawab. Kita mungkin lupa selawat, ingatkan kembali. Akhirnya kita perbanyak selawat. Kita selawat sallallahu ala nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.